بنعمتك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna siyama yawma arafata yukaffiru dzunuba sanatin ahdiyatin sanatin ma'adiyatin wa sanatin ahdiyatin. Rawahu Muslim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pada buku kita halaman 320. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya ini, ada beberapa amalan-amalan atau amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kita memuliakan, mengagungkan bulan Zulhijjah. Satu di antara amalan atau amaliyah yang hendaknya kita perhatikan adalah kita memperbanyak melakukan amal-amal yang soleh dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa saja bentuknya terserah kita masing-masing. Bisa memperbanyak zikir, atau mungkin kalau di bulan-bulan lain, kalau tidak ada taklim ini, habis sholat maghrib mungkin kita coba melakukan sholat sunat 2 rakaat umpamanya. Lalu di bulan Zulhijjah ini kalau tidak ada majlis taklim antara maghrib dan isya, kita melakukan sholat di atas maghrib 6 rakaat. Nah ini man sholat ba'dal maghribi 6 rakaatin lam yatakallam bainahum nabi syukin adalah lahu bi ibadati sintai asrota sanata. Siapa yang melakukan sholat di atas maghrib 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak baik, maka sholat sunat 6 rakaat sesudah maghrib itu menyamai dengan ibadah 12 tahun lamanya. Nah ini malah ada ulama yang menekankan dibanding daripada membaca Yasin, mungkin Fatihah, mungkin Tabarok, itu bagus semuanya. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan sholat sunat di atas maghrib 6 rakaat yang dikenal dengan namanya sholat taubat, atau orang yang melakukan itu disebut dengan awwabin. Yang dilakukan ini mungkin insya Allah sudah menjadi kebiasaan bapak-bapak dan karena semuanya mungkin. Nah, ya paling tidak kita mempersiapkan. Lalu nomor 2-nya, di bulan Zulhijjah ini ada suatu bentuk penekanan. Rasulullah memberitahu diawali dengan huruf taukid. Dalam hadis itu menggunakan huruf taukid, inna. Itu huruf taukid, artinya penekanan, ditekankan, sangat dianjurkan agar kita melakukannya. Apa itu? Puasa yang dilaksanakan pada hari Arafah. Dan insya Allah menurut keputusan yang sudah kita ketahui, hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat tanggal 6
maka hari Arafahnya, puasanya yakni hari Kamis. Karena di sini ada perintah yang diawali dengan huruf tauhid itu, mari kita sebagai orang yang mengaku umatnya Rasulullah, mari ini dilaksanakan. Sekalipun mohon maaf, ini hukumnya sunnah, tapi ini diawali oleh Rasulullah dengan huruf tauhid. Artinya perlu mendapat perhatian bagi kita, bukan yang lain tidak mendapatkan perhatian. Cuma ini diawali dengan huruf tauhid menunjukkan bahwa ini sangat-sangat menjadi perhatian buat kita. Inna siyama yawma arafah, sesungguhnya sampai kalau sudah ngomong sungguh, terus kadang-kadang malah dikuatkan lagi dengan huruf kosan, sungguh nah, Rasulullah tidak menggunakan itu, sungguh ini sungguh. Puasa pada hari Arafah itu kata Nabi yukaffiru dzunuba, bisa menjadi sebab diampuninya, dihapusnya, dileburnya dosa-dosa. Dosa siapa? Ya dosa orang yang melakukan puasa itu. Lalu Nabi menjelaskan berapa banyak waktu yang menjadikan sebabnya puasa hari Arafah itu dosa kita diampuni oleh Allah. Kata Nabi, sanatain 2 tahun, sanatin matiatin, wasanatin atiatin. Setahun yang sudah kita lewati dan setahun yang akan datang. Lalu jangan sampai lalu dengan hadis ini sampai berpikir karena dosaku sudah diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, lalu sholatnya tidak dilakukan, tambah dosa. Ini kemuliaan yang Rasulullah berikan kepada kita, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tentang kemuliaan daripada hari Arafah. Nah, hari Arafah itu juga menjadi puncak daripada ibadah haji, yang dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya orang yang menunaikan ibadah haji apabila tidak wukuf di padang Arafah, maka dipandang hajinya tidak sah. Kan begitu. Nah, sampai dan saya yang tidak menunaikan ibadah haji, Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa. Insya Allah nanti jatuh pada hari Kamis. Nah, sebelum hari Kamis itu ada hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah. Maka sampai diperintahkan untuk melaksanakan puasa hari ke-8 Zulhijjah. Kalau nggak bisa puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah, paling tidak 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Kalau tidak bisa 2 hari ini, bahasa kita jangan sampai 1 hari di hari Arafah itu kita tidak berpuasa. Sayangnya yang beliau Rasulullah memberitahu kepada kita, akibat dari ibadah puasa yang kita lakukan itu yang dilandasi semata-mata iman karena Allah, sebagai bukti untuk ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, maka diampunilah dosa-dosa kita 2 tahun, setahun yang sudah kita lewati dan setahun yang akan datang. Lalu pada tanggal 10-nya yang kebetulan insya Allah nanti jatuh pada hari Jumat, maka disunahkan kita untuk menyembelih
Kalau sampai tidak bisa nyembelih sapi karena tidak ada sapi, nggak bisa beli sapi, ya diganti nyembelih onta. Nah kalau sapi aja nggak ada kan nggak mungkin onta, mungkin kambing. Karena tidak ada kambing, nggak punya duit, upayakan untuk menyembelih hewan yang dihalalkan oleh agama. Disunahkan pada tanggal 10 untuk kalau kau sampai tidak bisa berkorban sapi atau kambing atau unta, disunahkan nyembelih binatang yang dihalalkan. Mungkin yang jelas ayam. Ya, nggak sampai beli ayam. Mohon maaf kalau teman-teman saudara-saudara kita orang Bugis itu biasanya kalau hari raya Idul Adha tidak pernah lepas itu nyembelih ayam. Itu saya berteman, rupanya ini praktek yang dilakukan, itu nyembelih. Nah beli ayam nggak bisa banyak satu, tapi bukan untuk berkorban, untuk kita dalam rangka memutuskan kekuatan hawa nafsu yang berupaya untuk mengganggu kita, dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok mumpung masih waktunya agak panjang, berapa hari besok itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, masih ada 5 hari. Beli ayam. Besok beli ayam 1 ekor, terus diikat, dikurung di rumah. Nah, nanti hari Jumat sehabis melakukan sholat Idul Adha, nah dipotong. Dan dianjurkan nanti bagi yang berkorban, nah yang berkorban ini dianjurkan pada saat hewan korbannya itu mau disembelih itu baca doa. Membaca doa seperti yang kita baca dalam sholat itu, doa iftitah, tapi tidak diawali dengan Allahu Akbar kabir, tapi baca inni wajjahtu wajhiya lillahi fatoros samawati wal ardi sambil menghadap ke arah kiblat. Kalau hewannya tadi disembelih di situ di dan biasanya kan tidak, malah di Masjid At-Tayyib ini tidak disembelih di sini, disembelih di Tanah Merah. Ya mungkin panitianya mewakili ke sana baca inni wajjahtu wajhiya lillahi fatoros samawati wal ardi sampai seterusnya. Habis kamu berdoa memohon kepada Allah yang pertama diampuni segala dosa-dosanya, diberkahi segala hidupnya, diberkahi ridho rezekinya, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu dihadirkan. Itu pada saat boleh menghadap ke arah kiblat. Puasa 2 hari, kalau tidak bisa semuanya maka di tanggal 10 namanya hari makan-makan, hari minum-minum, maka haram untuk kita berpuasa. Diikuti dengan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, namanya hari Tasyrik. Berpuasanya yang dilarang, tapi wajib dan yang lain seperti sholat tetap dilakukan. Hanya pada hari Jumat, karena di situ sudah ada hari raya Idul Adha, maka sebagian ada yang berpendapat, ini sebagian saja, sudah tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, tapi tetap melakukan sholat zuhur. Tapi dari mazhab Imam Syafi'i tetap untuk menganjurkan dan melaksanakan sholat Jumat. Nah saya tetap melakukan sholat Jumat. Nah, sampai kalau tidak saya tidak melarangi. Tapi sampai ini
ikut mutabik dengan Imam Syafi'i, maka saya anjurkan, saya ajak kalian tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya. Hal-hal yang lain, pembagian tentang korban itu tidak harus dibagi tiga, bisa saja dibagi tiga. Umpamanya Pak Alkam beli di rumahnya, ambil, bisa diambil dagingnya sepertiga, nanti 2/3-nya sepertiga dibagi kanan kiri tengah kiri. Bagi yang kaya, yang miskin diberi, yang miskin diberi yang agak banyak karena tiap hari tidak pernah makan daging. Nah, jangan sampai nanti yang kaya dikasih 1 kilo, yang miskin 1,5 kilo. Ini terbalik. Nah, tetangganya yang miskin itu dipaksa kalau perlu 2 kilo, kalau ada yang kaya mungkin cukup 1,5 kilo atau 1 kilo. Tetangganya dikasih. Sebagai wujud nanti untuk memperkokoh tali silaturahimnya, fakir miskin jangan sampai dilewatkan. Itu. Kenapa sampai itu terjadi? Bahwa korban itu tidak lagi berpihak apakah dia sebagai seorang kaya atau seorang miskin, malah ada yang berpendapat bahwa boleh untuk dibagikan terhadap orang yang bukan beragama Islam. Boleh. Umpamanya di kita sini ada yang non muslim, boleh untuk dibagikan. Tapi kalau zakat tidak lagi. Korban ini yang dibolehkan. Ya. Bolehkan dagingnya untuk dimasak. Nah, karena di sini tidak melaksanakan kegiatan itu sehingga tidak rame-rame, ya mungkin tidak ada masak-masak mungkin. Kalau toh itu untuk dimasak-masak, maka hendaknya panitia harus ada akadnya dulu dengan si orang yang korban. Kalau langsung ngambil dagingnya tanpa akad, maka menjadilah haram hukumnya. Saya dapat WA dan dapat kiriman juga dari Pak Toyo yang lain, ada juga banyak. Sekarang ini untuk sholat ada bagi orang-orang tua yang tidak mampu lagi berdiri, nggak kuat berdiri, ada dengan menggunakan kursi. Kursinya sekarang dimodif, tidak seperti kursi yang di sana itu. Itu kan kursi itu, kalau di Mekah kursi itu, nanti kalau di depannya kosong, kursi itu diseret. Nanti kalau sampai di Mekah, lucu di Mekah itu, masih jalannya masih kuat itu. Kalau sudah ada kosong di depannya itu, kursinya diseret. Nah, ada, jadi bentuk kursinya itu agak panjang, kursi nanti dipakai duduk di tengah-tengah kaki begini, tengah-tengah itu. Jadi nanti ketika orangnya duduk begini, nanti kalau sudut di depannya itu ada sajadahnya. Jadi kursinya ada panjang tempat sujud. Pertanyaannya boleh atau tidak? Kalau menurut saya boleh-boleh saja, tapi saya belum menemukan dalilnya. Karena kalau sujud itu cuma hanya tunduk lebih rendah dibanding dengan rukuk. Tapi kalau seandainya sudah diberikan tempat bersujud, alangkah baiknya perkembangan. Tapi rasanya kalau di sini dibuatkan begitu mungkin jejer juga, nanti bisa jejer itu duduknya. Yang jelas yang ada ini ada di Jepang, ada di Cina juga ada. Di Indonesia baru menggunakan itu. Ada yang duduk tidak usah pakai kursi, duduk biasa saja. Baik, ini berkaitan dengan karena sholat ini bagaimanapun menjadi kewajiban bagi setiap muslim sampai dia dalam keadaan meninggalkan dunia, wajib. Tidak bisa berdiri maka harus bisa duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Dengan berbaring juga tidak kuat, maka cukup dengan isyarat. Saking wajibnya sholat itu, maka tidak bisa ditinggal. Apalagi kalau sampai sudah dalam keadaan sehat lalu meninggalkan sholat.
Sehingga untuk menjaga yang demikian agar kita hati-hati, Rasulullah memberitahu kepada kita. Kata beliau, pertama yang akan dihitung dihisab amal kita sebagai seorang muslim ini amal ibadah sholat. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Maka mari kita perhatikan agar kita menjadi orang yang beruntung. Baik, kembali kepada hal-hal yang menjadi amalia kita di bulan Zulhijjah. Kalau saya dan sampean masih melakukan ibadah saum yang dikenal dengan puasa bid, puasa putih, yang semestinya setiap bulan dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Komariah, maka terkhusus pada bulan Zulhijjah puasa bidnya dimulai dari tanggal 14, 15, 16 setiap bulan Zulhijjah. Kalau bulan-bulan yang lain 13, 14, 15. Kenapa bulan Zulhijjah diawali tanggal 14? Karena tanggal 13-nya itu masih masuk pada hari Tasyrik, hari yang dilarang untuk berpuasa. Sampai seandainya berpuasa bukan justru berpahala, malah berdosa. Nah, ini maka saking pentingnya ini Rasulullah mengangkat kita, diberitahu begitu kemuliaan orang yang melakukan puasa di hari Arafah. Maka saya dan sampean tentu berkepentingan itu. Oleh karenanya kita berniat. Sudah seringkali saya katakan, mulai dari awal bulan Zulhijjah kita niat nanti pada hari yang ke-8, hari yang ke-9 kita niat puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Sekalinya hari Tarwiyahnya hari Rabu, tahu-tahu hari Rabu kita sudah meninggal, dapat pahala dengan niat kita. Maka dalam hati disebutkan niat itu lebih baik dari amalnya. Amal akan menjadi sia-sia apabila tidak dilandasi dengan niat yang bersih. Sampai dan saya mencari ilmu begini, kalau niatnya tidak dilandasi karena Allah, maka sampai dan saya tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Hal-hal yang lain juga demikian itu. Maka ini sangat menjadi perhatian bagi kita masing-masing dalam rangka untuk memperkokoh kekuatan iman kita, sehingga wujud daripada keimanan kita itu terbentuk. Ini sudah hadisnya ini. Nanti kalau ada yang bertanya silakan, jangan nunggu saya berhenti. Apa tanya saja, Pak, saya tanya, boleh. Nanti kalau saya terus sampai saya yang ngomong nanti manggul. Jadi kalau kurang bisa ditanyakan apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya tidak saya jawab. Pak, bagaimana kalau saya ini nggak puasa? Ya nggak apa-apa. Jangan katakan hukum yang sunat lalu dirubah menjadi wajib. Yang sunat tempatkan pada yang sunat, yang wajib tempatkan pada yang wajib. Jangan sampai yang sunat diwajibkan, malah justru yang wajib disunatkan. Jangan sampai. Nanti kita tergolong orang yang membuat hukum musyrik namanya. Tidak boleh kita. Hukum bukan milik kita. Hukum itu miliknya Allah dan Rasulnya. Maka saya dan sampean selalu tunduk terhadap hukumnya Allah, hukumnya Rasulullah SAW. Maka yang hukumnya datang dari Allah menjadi wajib, hukum yang datang dari Rasulullah hukumnya sunnah. Kan begitu masalah. Kalau kita tahu ini ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu perbuatan yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu bid'ah. Nah, di antara ulama-ulama ada yang membagi bid'ah, ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah
sayyi'ah atau dolalah. Ada bid'ah menurut hukum taklifi, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Zaman Nabi, Quran tidak dibukukan, maka membukukan Al-Quran yang sekarang sampai dan saya bisa membacanya menjadi bid'ah yang wajib. Dulu tulisan Al-Quran tidak ada titiknya, tidak ada tanda bacanya. Sekian puluh tahun setelah Rasulullah meninggal, ada yang mengupayakan diberi titik, diberi tanda baca. Akhirnya kita tahu, oh ini dibaca panjang, ini dibaca pendek, ada tandanya masing-masing. Itu dan itu tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah jadi membukukan Al-Quran banyak yang lainnya. Hadis yang pertama tadi tentang puasa Arafah dengan redaksi diawali dengan huruf awqit inna. Pada redaksi yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id, di situ Rasulullah memberitahu. Nah, ini pilihan hadisnya ini. Man shoma yauma arafata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa, beda dengan yang hadis riwayat Muslim tadi. Kalau riwayat Muslim tadi itu kata Nabi sesungguhnya, nah ini puasa hari Arafah. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id, Rasulullah mengatakan man shoma, barang siapa yang berpuasa yauma Arafah, hari Arafah, ghufira, mabninya mabni madhul, diawali dengan harokat dhamma, ghufira, diampuni. Jadi orang yang melakukan puasa itu mendapatkan jaminan diampuni dosanya oleh Allah. Nah, pertanyaannya muncul, apakah saya dan saya ingin memperoleh pengampunan dari Allah? Maka lewat puasa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah ini, manakala kita lakukan dengan ikhlas, 2 tahun kita mendapatkan pengampunannya. Lalu timbul dalam diri kita, kalau seandainya kita tidak ada uzur, lalu kita tidak melakukan, alangkah ruginya diri kita. Masalahnya saya dan sahabat belum tentu apakah tahun depan juga masih diberikan kesempatan. Maka ketika kita diberikan kesempatan ini, mari kita manfaatkan. Karena ini manusia ini kan ada bahagia, ada yang susah. Tidak usah seperti sampai. Ini ada berangkat yang ibadah haji, ada yang bahagia karena dia bisa masuk ke Mekah, bahagia. Tapi ada yang sudah berangkat menunaikan niat beribadah haji, tapi karena tidak terpenuhi persyaratannya, dia menjadi gelisah, susah. Sampai sekarang banyak yang terluka-luka di Jeddah. Ada yang terluka-luka tidak masuk ke, nggak bisa masuk ke Mekah, masih ada di Madinah. Karena ketika dia mau mengambil mikot di Bir Ali, yang dari Madinah ke Bir Ali, itu setelah dikoreksi, dia tidak memiliki visa haji. Akhirnya tidak boleh masuk. Nah, berarti kalau itu ada bahagia, ada susah. Pertanyaannya, sampai dan saya kalau ingin bahagia, persyaratannya diantaranya bagaimana kita memperjuangkan diri untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita di antaranya dengan cara kita menunaikan ibadah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini, kalau tidak bisa mulai dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9, nanti dilanjutkan tanggal 14 sampai seterusnya, karena tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa, maka sampai paling tidak di bulan Dzulhijjah ini minimal 1 hari, yakni hari Arafah. Syukur-syukur kalau bisa 2 hari, yakni hari Tarwiyah dan hari Arafah.
Nah kebetulan karena Idul Adha-nya itu jatuh pada hari Jumat, maka hari raya hari tarwiyahnya jatuh pada hari Rabu dan Arafahnya jatuh pada hari Kamis. Nah besok ini sudah malam Ahad, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabunya niat nawaitu syamruddin miyawit tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa hari tarwiyah sunatkan Allah Ta'ala. Nanti pada hari Arafahnya nawaitu syamruddin miyawit arafata sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa di hari Arafah sunatkan Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa pakai nawaitu syamruddin, yang penting niat hatinya punya puasa hari Arafah sunatkan Allah Ta'ala. Jadi nggak usah pakai nawaitu aja apa-apa. Jangan-jangan bapak saya nggak hafal nawaitunya. Yang penting sampai yang niat dalam hati untuk melakukan ibadah puasa hari Arafah sunatkan Allah. Kira-kira sudah jelas ini hadis yang bernama penekanan Rasulullah. Itu loh, kalau sama ini menunjukkan siapa yang memuliakan hari Arafah sehingga keberadaannya di hari Arafah dia melakukan ibadah puasa, Rasulullah memberikan jaminan kalau betul-betul dilandasi ikhlas dia ampuni dosa-dosanya 2 tahun. Sanatin maliyatin wa sanatin atiyatin. Nah, redaksi pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id itu di situ terkandung ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tinggal kita bagaimana mensikapi. Nah, sampai sebetulnya sudah tahu. Nah, mari pengetahuan kita wujudkan dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur ya namanya ada uzur. Apa? Uzurnya mungkin sakit, perlu berobat. Jadi karena berobat ya nggak usah puasa. Pak, bagaimana nanti kalau nggak puasa, bolehkah dipuasai pada hari yang lain? Tidak ketemu. Yang dipuasai di lain itu hanya puasa diperintahkan adalah puasa Ramadan. Kira-kira ada yang kurang jelas ini masalahnya. Nah, supaya nanti menjadi pedoman kita dalam bersikap ini. 2 hadis ini tentu menjadi perhatian bagi kita masing-masing. Al-Fudail berkata, barang siapa yang memelihara lidahnya, pendengarannya dan penglihatannya pada hari Arafah, maka dosanya dia ampuni dari hari Arafah ke hari Arafah berikutnya. Jadi tidak sekedar sampai puasa. Kalau puasa tapi lidahnya berbicara yang tidak baik, lalu nanti tidak berbicara tapi menyampaikan berita bahwa memfitnah, nggak bisa. Di sini diingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi. Maka sampai dan saya di samping berpuasa yang sudah dapat yang demikian tadi, siapa yang bisa untuk menjaga lidahnya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya dari hal-hal yang tidak baik, maka dia mendapatkan pengampunan dosanya dari Arafah ini dan Arafah berikutnya. Tinggal kita untuk memanfaatkannya. Tapi sekali lagi ini hukumnya puasa sunnah, jangan dinyatakan sebagai hal yang wajib. Tapi kita bangsa Indonesia, khususnya kita di Samarinda ini, kadang-kadang lebih memperhatikan yang sunnah daripada yang wajib. Itu
Itu kalau saya lihat kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, masjid-masjid penuh-penuh. Padahal sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya sunnah. Alhamdulillah kita di Masjid At-Tayyib ini, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini membawa diri kita untuk memperoleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saya katakan, apabila kita beribadah ada landasan li ghairillah selain untuk Allah, akan mudah menimbulkan keputus asa. Tapi kalau sahabat beribadah semata-mata dilandasi ikhlas karena Allah, akan menjadikan kebahagiaan. Kenapa? Karena sampai dan saya yakin akan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ini harus dipahami oleh kita. Maka setiap ibadah apapun yang kita lakukan hendaknya dilandasi semata-mata lillahi ta'ala. Makanya itu pada saat kita akan menyembelih lewat korban itu dianjurkan baca inni wajjahtu wajhiya lillahi fatoros samawati wal ardo sampai seterusnya. Di situ ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai berkorban semuanya ibadah sampai untuk Allah. Ini digambarkan dalam peristiwa Qabil dan Habil. Habil berkorban karena ikhlas karena Allah, diterima korbannya oleh Allah. Qabil yang dia dirinya berkorban tidak dilandasi ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Itu zamannya Nabi Adam alaihissalam. Lalu Al-Quran kita diingatkan yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai adalah takwanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk menghadapi tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah kita untuk berpuasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong terhadap kita semuanya. Al-Fatihah. Iya kan aku Surah tadi yang Amin ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.